Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Shenmue episode 9 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 8 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Shenmue episode 9 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 8 sebelumnya, kita diperlihatkan Chena dan Chuyu yang mencoba kabur dari istana. Dan saat mereka baru saja sampai di halaman istana, tiba-tiba banyak orang yang mengepung mereka, diikuti dengan kemunculan si Malingkong. Yang dimana kedatangan si Malingkong yang secara tiba-tiba ini bertujuan untuk menangkap Chenan yang telah mencuri busur Houyi. Dan ia tidak sudi, Chenan juga melibatkan calon biniknya dalam pencurian ini dan mencoba membawa kabur dirinya. Meskipun demikian, Chuyu yang mendengar ini merasa ilfil dan bahkan ia bersedia melepas gelar putrinya untuk menghindari pernikahannya dengan si Malingkong, sehingga semua orang yang ada di halaman ini merasakan kehebatan Chenan yang bisa meluluhkan hati Chuyu. Sontak ini membuat si Malingkong merasa panas dan segera dengan tombaknya ia langsung menyerang Chenan. Namun demikian, saat tombak itu akan menusuk Chenan, Chuyu langsung muncul di depannya dan menahan tombak itu, sehingga adegan ini mengingatkan Chenan pada masa lalunya dengan Yusin. Yang dimana pada saat itu, saat mereka berada di situasi di ujung tanduk, Yusin rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk melindunginya. Dan saat Chenan termenung dengan flashback ini, Chuyu spontan menghancurkan tombak si Malingkong. Setelah tombaknya hancur, si Malingkong kemudian memanggil naga barongnya untuk menyerang Chuyu. Dan Chuyu yang melihat ini langsung menyuruh Chenan untuk kabur pada saat ia memberi aba-aba. Namun pada saat Chuyu memberi aba-aba kabur, Chenan tiba-tiba menembak naga itu dengan busur Houyi, sehingga naga itu jatuh dari langit dan seketika tepar di tanah. Bahkan kejadian ini membuat si Malingkong terheran-heran. Dan setelah kejadian ini, Chenan dan Chuyu langsung pergi dari istana. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Chenan menunjukkan kebolehannya menggunakan busur Houyi, sejumlah besar pasukan datang ke halaman rumah besar dan untuk sementara waktu, rumah besar berada dalam kegemparan. Juice yang segera memerintahkan pasukannya untuk memblokir berita gempa di sektenya ini, serta menahan Chuyu dan Chenan agar tidak pergi dari istana. Setelah membereskan masalah ini, Juice yang kemudian membawa Chenan ke istana dan menanyakan secara rinci tentang semua kejadian yang dialami Chenan di ruang rahasia. Beberapa saat, ia menanyakan kepada Chenan tentang kekuatannya yang sudah pulih. Mendengar ini, Chenan menjawab bahwa kekuatannya sudah sepenuhnya pulih. Ia juga merasa setelah kekuatannya pulih, energi di dalam tubuhnya tumbuh lebih kuat dan pada akhirnya ia hilang kendali. Bahkan dengan kebohongannya, ia berdalih kepada Zhu Xiang bahwasan kekuatannya tidak terkendali. Ia akhirnya melampiaskannya ke busur Houyi yang ditembakkan langsung ke naga si Malingkong. Mendengar jawaban yang diucapkan Chenan, wajah tidak senang Zhu Xiang pelan menghilang dan pada akhirnya pul senyum. Ia kemudian memberitahu Chenan tentang 3 kesatria naga ini dan memintanya untuk bersiap lebih awal. Bahkan ia mengancam Chenan jika ia tidak bisa melawan 3 kesatria naga ini, ia akan dikirim untuk bermain dengan busur Houyi. Beberapa saat, Chenan yang mendengar ini menanyakan kepada Zhu Xiang tentang kekuatannya yang sudah diketahui semua orang. Mendengar ini, Zhu Xiang menjawab bahwa kekuatannya kemungkinan sudah diketahui semua orang. Ia juga berpesan kepada Chenan untuk tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan pada saat ini, ia harus jujur dengan kekuatannya dan membuang semua kelemahannya. Zhu Xiang dan Chenan berbicara sangat lama dan sikap mereka jauh lebih akrab daripada sebelumnya. Beberapa saat, Chenan mengumpulkan semua keberanian di dalam hatinya dan akhirnya ia bangkit sebelum mengatakan satu hal kepada Zhu Xiang bahwa ia ingin menikahi Chuyu. Sontak Zhu Xiang yang mendengar ini terkejut terheran-heran dan ia merasa malu untuk sementara waktu. Ia juga merasa jika Chenan membuat permintaan seperti itu sebelumnya, ia bahkan tidak akan memikirkannya dan segera menolak. Namun Chenan yang sekarang bukan Chenan yang dulu. Ia sudah memegang busur Houyi dan kemungkinan akan disegani. Bahkan ia memprediksi bahwa 3 hari kemudian ia kemungkinan akan viral. Beberapa saat setelah berpikir sejenak, ia memberitahu Chenan bahwa Chuyu akan menikah dengan si Malingkong, tapi pernikahan itu belum resmi diputuskan ayahnya. Ia juga akan melaporkan kejadian hari ini kepada ayahnya, sehingga ia meminta Chenan untuk bersabar selagi ia menunggu keputusan ayahnya. Sontak Chenan yang mendengar ini kecewa berat dan ia merasa ia tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Zhu Xiang, sehingga ia memutuskan meninggalkan Zhu Xiang dan keluar dari istana.
Setelah keluar dari istana, ia akhirnya merasa jauh lebih baik dan memutuskan untuk pergi ke rumah besar. Namun pada saat ia baru saja datang ke rumah besar, ia sekilas melihat pria tua di perpustakaan sebelumnya menatapnya dengan seram. Sontak hal ini membuat Chenan merinding disco dan langsung terdiam sebentar sebelum berbalik untuk kabur. Namun saat ia berbalik untuk kabur, pria tua itu berteriak keras sebelum ia melambaikan tangannya dan melemparkan banyak kantong racun ke arahnya. Bahkan kantong racun ini berubah menjadi kabut racun yang menjebak Chenan di dalamnya. Saat Chenan terjebak di dalam kabut racun ini, ia spontan membuka mulutnya dan kabut racun itu melayang ke hidungnya sehingga ia merasa puyeng dan segera berteriak kepada pria tua itu untuk melemparkan penawar racunnya. Meskipun demikian, pria tua bangsat ini tetap kekeh dengan tindakan psikopatnya. Bahkan ia bersikeras akan terus meracuni Chenan dan kemungkinan akan menghabisinya. Melihat ini, Chenan payah ngomong dan ia kemudian menggunakan upaya terbaiknya untuk menyebarkan dan mengeluarkan cahaya emas dari dalam tubuhnya. Bahkan lapisan tipis emas muncul di tubuhnya mengalami kabut beracun itu. Dan pada saat yang sama, ki sejati dalam tubuhnya beredar dengan cepat dan kabut racun kecil yang dihirupnya sebelumnya dengan paksa dikeluarkannya dari tubuhnya. Pria tua tulul ini pun yang melihat ini mulai merasakan keanehan kepada Chenan. Karena sudah lama berlalu, ia tak kunjung tumbang dan berat racunnya telah meningkat. Namun tidak lama kemudian, saat dia perlahan memikirkan hal ini, beberapa bungkus racun tiba-tiba ditembakkan pada saat bersamaan. Bahkan kejadian ini menarik banyak orang asing untuk menonton. Dan di tempat itu, dua orang tumbang oleh gas beracun yang sangat jauh. Dan pria tua itu yang melihat ini segera melemparkan beberapa penawar racun sehingga mereka keluar dari bahaya. Sebagian besar orang yang menonton ini masing-masing memiliki jiwa kepo sehingga mereka sekilas dapat melihat bahwa Chenan telah berhasil menahan kabut beracun ini dengan keterampilannya yang sangat amazing. Beberapa saat, Chenan melangkah keluar dari daerah kabut beracun dan pelan berjalan menuju pria tua itu. Saat dia pelan mengampalkan bogemannya dan dengan kemarahan wajahnya, ia menantang pria tua itu. Meskipun demikian, titisan Gollum ini tetap santuy dengan kemarahan di wajah Chenan saat dia melihat sekitarnya dan akhirnya memasang wajah sedih bercampur gila saat ia lagi-lagi melemparkan bubuk racun ke arah Chenan. Sebungkus bubuk racun menyebar lagi di dekat Chenan dan semua penonton pelan mundur jauh. Dan tidak lama, saat Chenan berada di dalam kabut racun ini, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya mampu melawan racun ini sehingga hal ini langsung mengejutkannya. Ia kemudian berjalan melalui area kabut beracun lagi, menyeringai pada pria tua itu dan mengarahkan tangan kanannya ke kaki pria tua itu sebelum pedang keluar dari jari-jarinya dan mematahkan batu di bawah kaki pria tua itu. Melihat ini, pria tua itu pun kocar-kacir dan dengan cepat mundur. Namun demikian, saat pria tua itu terus mundur, Chenan tiba-tiba melangkah maju dan meraih lengannya sebelum mengatakan, "Bayuande." Sontak hal ini membuat pria tua itu terkena mental sebelum ia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan pada akhirnya menyerah. Beberapa saat, Chenan menyuruh pria tua itu untuk tidak mengeluh karena ia akan memberikannya sebuah hadiah berupa gulungan racun klasik waktu itu yang hendak dititipkannya kepada Chuyu. Menyadari hal tersebut, pria tua itu meraih tangan Chenan dan membawanya ke sebuah rumah sebelum ia mengatakan dengan cemas kepada Chenan tentang dan di mana gulungan racun itu. Mendengar ini, Chenan segera mengeluarkan gulungan itu dan langsung menyerahkannya ke tangan pria tua itu. Tidak lama kemudian, dengan tatapan curiga, pria tua itu membuka gulungan kertas itu dan perlahan-lahan melihatnya sebelum kegirangan muncul di wajahnya saat ia mengetahui bahwa gulungan kertas ini benar-benar gulungan asli racun klasik. Beberapa saat, ia menanyakan kepada Chenan dan kemudian menebak bahwa ia mendapatkan gulungan racun klasik ini di ruang klasik kerajaan. Dan Chenan yang mendengar ini langsung menjawab ya. Pria tua itu segera berterima kasih banyak kepada Chenan karena ia merasa gulungan ini sangat penting baginya. Dan tidak lama, ia juga mengetahui Chenan akan segera pergi sehingga ia menanyakan sekali lagi kepada Chenan apakah dirinya memang betul-betul akan pergi. Sontak Chenan yang mendengar ini perlahan mengangguk. Ia juga merasa orang yang paling dipercayanya selama ini di tempat ini adalah pria tua ini sehingga ia berpesan kepadanya untuk merahasiakan kepergiannya. Melihat ini, pria tua itu perlahan mengangguk sebelum ia juga berpesan kepada Chenan untuk tidak melupakannya setelah ia pergi. Dan Chenan yang mendengar ini merasa geli sebelum ia berjalan pergi sambil tersenyum dan mengatakan kepada pria tua itu bahwa ia akan terus mengingatnya setiap kali ia pergi boker.
3 hari kemudian, ulang tahun Chuhan, ayah Chuyu, diadakan dengan megahnya di istana, dan ratusan alat seni budaya dan juga bela diri ditampilkan untuk memberi selamat kepadanya. Aula istana yang megah ini juga penuh dengan nyanyian dan tarian yang menyenangkan mata dan telinga. Bahkan ratusan praktis yang diundang mulai memberikan pujian mereka kepada Chuhan karena telah memberikan perjamuan yang sangat wow ini. Setelah menerima pujian ini, Chuhan memerintahkan mereka untuk tos-tosan sembari meminum kukubima yang telah disediakan. Beberapa saat setelah melakukan tos-tosan kukubima selama 3 putaran, salah seorang tamu dari Tianyang meminta dengan sopan santun kepada Chuhan untuk mengadakan baku hantam di acara ultanya. Sontak Chuhan yang mendengar ini perlahan tersenyum. Ia kemudian melambaikan tangannya sebelum para penari dan penyanyi yang menghibur di istana semuanya mundur. Beberapa saat, 3 orang ksatria berkasa dengan tubuh jangkung perlahan berjalan di luar aula sebelum mereka memasuki istana. Melihat kemunculan 3 ksatria ini, Chuyu yang berada di samping Chuhan langsung menerima tantangan dari tamu Tianyang itu untuk mengadakan baku hantam. Dan tidak lama setelah tantangan diterima Chuyu, Chuhan memerintahkan para tamu untuk pergi ke aula pertunjukan dan menonton baku hantam 3 ksatria naga ini. Setelah mendengar perintah dari Chuhan, para tamu undangan kemudian pergi ke aula pertunjukan istana, dan setelah sampai di sana, Chuhan segera duduk di tribun tengah. Beberapa saat, salah satu dari 3 ksatria naga berjalan ke tengah lapangan saat segera berteriak ke langit sebelum suaranya terdengar seperti gemuruh menggelegar yang menyebar jauh. Tidak lama kemudian, sebuah titik hitam muncul di langit yang jauh dan perlahan menunjukkan seekor naga terbang yang berputar-putar di udara. Dan pada akhirnya, baku hantam membagongkan di hari ulta ini akhirnya dimulai. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Shenmue episode 9 yang baru tayang hari Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.